Cutian, kau berani menentang takdir langit. Takdir kecil ini. Kau berani menekanku. Ada apa denganku? Mengapa aku mengagumimu? Lin, bagus sekali. Akhirnya kita berhasil membuat pil awet muda. Bagus sekali. Pil ini bisa menjaga sel tetap aktif dan memperpanjang umur. Begitu dipasarkan, pasti akan mengguncang pasar global. Yue, ayo, kita kembali ke perusahaan sekarang. Segera adakan konferensi pers. Jangan bergerak, atau akan ada akibatnya. Cari. Mereka ada di dalam laboratorium. Aku akan memancing mereka pergi. Kau bawa data penelitian itu dan pergi dulu, Lin. Sudah kuduga Presiden Fang akan bersembunyi lebih lama. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Serahkan data penelitian pil awet muda itu, jangan mimpi. Pil itu milik grup Yunhai kami. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Sepertinya Presiden Fang tidak mau bekerja sama. Itu juga bagus. Anak buahku sudah lama mengincar Presiden Fang. Mau apa kalian? Kau berani menyentuhku? Lepaskan. Jangan macam-macam. Aku sudah lapor polisi. Benar, polisi akan segera datang. Yue kakak. Tolong aku. Yue. 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 Beli satu dapat satu. Ini keuntungan besar. Hahaha, kakak tolong aku. Hei. Cari mati. Sekumpulan orang yang cari mati. Sekumpulan orang cari mati. Kau mau kemana? Jangan halangi aku, adikku dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Kalau kau menghalangi lagi, jangan salahkan aku. Haha, Hahaha, guru. Kungfumu biasa saja. Aku baru berlatih beberapa tahun, dan kau sudah kalah dariku, Patua. Kau sekarang sudah hebat ya. Ah. Bagus. Bagus, aku hampir lupa. Aku sudah tidak bisa mengalahkan bocah ini. Adikmu adalah kelemahanmu. Guru tentu tahu itu. Kali ini turun gunung, bantu guru satu hal. Katakan. Kau turun gunung kali ini, lindungi seseorang untukku. Siapa namanya? Fang Lin mengerti. Entah siapa yang berani mengusik bocah ini. Semoga dia tidak membuat kekacauan terlalu besar. lepaskan. Apa yang kalian inginkan? Serahkan resep itu. Atau tidak, hanya ada aku di sini. Aku mati pun takkan serahkan resepnya. Tapi sekarang, Yue juga ada di sini. Lin, pil awet muda adalah hasil kerja kerasmu. Tidak boleh diserahkan pada mereka. Dikasih hati minta jantung. Kau mau apa? Mau apa? Jangan mendekat. Kau pikir kau minum apa? Jangan buru-buru. Sebentar lagi giliranmu. Hahaha, dia kenapa? Kau bilang apa? Presiden Fang. Di dalamnya ada ramuan khusus. Khasiatnya akan bereaksi dalam 3 menit. Semoga Presiden Fang mau memberitahu kami dengan patuh. Jika tidak, Presiden Fang. Hahaha.
Sepertinya Presiden Fang masih ingin mempertimbangkannya. Benar kan? Aku akan menunggu. Kakak, cepat pergi. Apa yang kalian lakukan? Mau apa? Lihat apa? Tentu saja menunggu Presiden Fang berpikir. Sambil bersenang-senang. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Kalian menjauhlah. Jangan sentuh aku, pergi. Jangan mendekat. Kau mau apa? Enyah kau. Pergi. Menjauh dariku. Kakak, kau di mana? Bukankah kau bilang akan melindungiku? Kakak, apa kau benar-benar pergi ke Gunung Kunlun? Kau pergi. Bagaimana denganku sendirian? Tenanglah, adikku. Selama kau membutuhkanku, aku pasti akan segera datang. Kakak, kau sebenarnya di mana? Pergi. Enyah kalian. Jangan mendekat. Pergi. Aduh, cantik. Kenapa berhenti? Aku suka. Sini kau. Menjauh. Jangan sentuh. Jangan sentuh aku. Kau panggil kakek pun percuma. Hari ini tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Hentikan. Sini. Yue minggir. Minggir. Enyah. Hahaha. Bos, kau ini lemah sekali. Bahkan tidak sampai 3 detik hahaha. Benar bos. Bangunlah. Apa? Bos, bos. Bos. Sial, bos sudah tidak bernapas. Kakak. Sialan, kau yang melakukannya ya. Kurang ajar, bunuh dia, balas dendam untuk bos. Ini tidak mungkin. Tidak, kau tak boleh membunuh kami. Kekuatan di belakang kami tak bisa kau lawan. Kalau kau membunuh kami, mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Yeah. Naga punya sisik terbalik. Yang menyentuhnya harus mati. Sial bagi kalian karena bertemu denganku. Aku tidak peduli siapa atasan kalian, kalian harus mati. Kakak maafkan kakak. Kakak terlambat lagi, aku takut, jangan takut. Kakak di sini. Kakak, aku kepanasan, jangan bergerak. Sialan. Berani membius Yue, aku akan mengeluarkan racunnya. Sudah. Tidurlah yang nyenyak. Besok saat bangun kau akan baik-baik saja. Apakah ini temannya Yue? Matanya buta ya? Kalau begitu, aku sekalian bantu kau mengeluarkan racunnya. Hei, kau sudah sadar? Hei, mau apa? Dengar, kemarin aku berniat menolongmu, tapi kau yang malah menerkamku duluan, tahu? Waktu itu aku sudah tidak sadarkan diri. Memangnya kau tidak bisa melawan? Orang akan salah paham melihatmu begini, Kakak. Kakak.
Ini benar-benar kau. Aku kira aku bermimpi gadis bodoh ini. Bukankah kakak sudah bilang, selama kau membutuhkanku, aku pasti datang tepat waktu. Oh ya, ini sahabatku Fang Lin. Lin, ini kakak kandungku. Bantu guru menjaga seseorang, namanya Fang Lin, tidak mungkin kebetulan begini. Lin, kakakku ini hebat sekali sudahlah. Kalian tidur dulu saja. Aku tunggu di luar. Lin, kenapa? Jalannya kok aneh begitu? Kak, kau tidak melakukan apa-apa padanya kan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma bantu dia mengeluarkan racun. Oh, syukurlah. Kak, kau kembali kali ini sudah selesai belajarnya. Bisa dibilang begitu jadi kakak tidak pergi lagi. Patua itu, bagaimanapun dia guruku. Dia minta tolong, ya harus kubantu lagi pula. Meskipun semalam gadis itu yang agresif, tapi dia yang rugi dalam waktu dekat, aku tak akan pergi. Baguslah Kak. Bisa bantu aku jaga Lin kan? Memangnya ada apa, Kak? Kami berhasil membuat pil awet muda. Kak, masalahnya orang-orang ini. Hei, tak kusangka dua gadis kecil ini secara tak sengaja berhasil membuat pil tingkat rendah. Bajingan ini. Dia jelas sangat hebat, tapi malah meladeniku. Dia pasti sengaja. Laki-laki memang tidak ada yang baik. Lin, kau kenapa? Kakakku sudah menyelamatkan kita loh. Aku sudah tanya dia. Dia bilang tidak melakukan apa-apa. Cuma bantu keluarkan racun. Kenapa kau jutek padanya? Cuma bantu keluarkan racun. Caranya itu loh. Apa racun-racunan? Memangnya aku butuh dia untuk detoksifikasi. Kau ini kenapa sih? Kau mau naik mobil tidak? Aku duduk depan ya. Jalan. Tunggu dulu. Hei, belum naik nih. Tak peduli caraku bagaimana. Aku ini penyelamatmu. Kok begini sikapmu? Lin, Kakakku belum naik mobil. Apa dia tidak punya kaki? Dia bisa jalan sendiri. Aku dia. sudahlah, aku berjiwa besar, tak akan kupermasalahkan. Siap gerak, tegak. Dengar ya, nanti kalau Presiden Fang datang, jangan bikin malu kita semangat. Presiden Fang, semua sudah siap. Selain petugas keamanan resmi, kita juga punya banyak saudara yang berjaga diam-diam. Bagus, ayo masuk. Tunggu sebentar. Kau siapa? Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Aku tidak memanggilmu kan? Lin, aku yang menyuruh kakak datang, ada dia. Kita akan aman, aduh Nona Chu. Kata-katamu itu, seolah kami ini tidak bisa diandalkan. Keamanan Yun Hai kami, semuanya adalah orang-orang hebat pilihan. Yue, di sini sudah ada Kapten Zhang. Itu cukup. Sama sekali tidak butuh dia, aduh. Hei. Kalau bukan karena adikku yang memanggil, aku juga malas datang ke sini. Kakak. Aduh Lin, konferensi pers akan segera mulai. Lebih baik kita masuk dulu. Baiklah.
Berhenti. Kau bocah, mau merebut pekerjaan kami ya? Bos dia. Dia mengabaikanmu, aku tidak buta. Awas kau bocah. Lihat saja nanti bagaimana aku membereskanmu. Tuan Muda Ma Fanglin dan lainnya sudah masuk ke konferensi pers. Apa yang harus kita lakukan? Produk baru grup Yunhai sama sekali tak boleh rilis. Begitu rilis, pasar keluarga Ma akan anjlok. Saat itu keluarga Fang tak akan menyisakan apapun untuk keluarga Ma. Geng Kixing sialan itu. Hal kecil begini saja tidak becus. Membiarkan dua wanita itu lolos Tuan Muda Ma. Apa aku harus? Sebenarnya aku tak ingin melakukan ini bagaimanapun. Fanglin si jalang itu cukup cantik. Kalau dia mau patuh menikah denganku, tidak akan ada banyak masalah begini. Siapa suruh dia cari mati? Maka jangan salahkan aku. Sepupu, mau kemana? Kau mau apa? Kalian cuma nonton. Hajar dia. Tahan pukul juga. Kau mau apa? Aku tidak takut padamu. Presiden Fang, ku dengar grup Yunhai telah mengembangkan produk baru yang bisa memperpanjang umur dan menjaga kemudaan. Apa itu benar? Benar Presiden Fang. Anda tidak sedang bercanda dengan kami kan? Selama bertahun-tahun, grup Yunhai kami selalu memegang prinsip kejujuran dan ketulusan. Jadi bagaimana deskripsi produk barunya? Produk kami pun memang seperti itu karena Presiden Fang begitu yakin. Lebih baik tunjukkan produk barunya agar kami bisa lihat. Sesuai keinginan kalian. Hei, jangan dorong. Jaga ketertiban hadirin sekalian. Inilah dia. Awas, Presiden Fang. Hati-hati. Ada penembak jitu. Cepat lari. Yue, awas. Kau. Kakao bagaimana melakukannya? Apa itu sulit? Cari tempat sembunyi, cepat. Ketemu mereka. Bocah itu bisa melihatku, mana mungkin. Jaraknya lebih dari 1000 meter. Bagaimana bisa melihat? Tapi kenapa dia bisa menangkap peluruku? Jangan banyak bicara, bereskan dulu bocah itu. Kakak, kau kemarilah. Kau tidak apa-apa.
Sialan, itu peluru yang kutembakkan tadi. Orang itu aneh, jangan pedulikan. Tembak dia. Tunggu dia. Awalnya aku ingin mengampuni nyawa kalian, tapi kalian cari mati. Jangan bergerak. Kak, bagaimana kalau kita tinggalkan tempat ini dulu? Kita di tempat terang, musuh di tempat gelap. Orang-orang di sini terlihat tenang. Mereka sepertinya cuma mengatur penembak jitu. Masuk akal? Siapa yang menyangka? Sudah diatur penembak jitu pun, tugas masih bisa gagal. Tak disangka di saat kritis, harus mengandalkan kakak Yue. Cutian, Yue benar. Bagaimana kalau kita evakuasi dulu? Meskipun kau hebat, kau tidak punya senjata, tak bisa melawan mereka. Senjata. Ini senjata kan? Cutian, kau gila. Kau mau pakai beberapa lembar daun sebagai senjata. Kakak, hati-hati. Kau tidak apa-apa. Ini tidak mungkin. Ini bukan perbuatan manusia. Informasi salah. Kami batalkan tugas ini. Tadi ku beri kesempatan lari, kalian tidak mau. Sekarang mau lari, jangan mimpi. Ini. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Sudah, dua pembunuh itu sudah kuberwaskan. Hanya dengan beberapa lembar daun, membereskan dua pembunuh bayaran kejam. Kakaknya Yue ini. Sebenarnya siapa? Lin, meski pembunuh sudah dibereskan, tapi situasi sekarang sudah tidak cocok untuk melanjutkan konferensi pers. Hei, jangan sembunyi lagi. Cepat lindungi Presiden Fang. Cepat. Cepat. Presiden Fang, Anda tidak apa-apa, saya takut sekali. Saya ketakutan setengah mati anu. Saya akan kerahkan orang untuk menangkap pelakunya. Membawanya ke hadapan Anda, tunggu kau tangkap. Orangnya sudah lari entah kemana. Hari ini kalau tidak ada kakaknya Yue, aku mungkin sudah celaka. Sepertinya Departemen Keamanan kalian ini sudah saatnya dievaluasi ulang. Presiden Fang, baiklah, saya janji tak akan terulang lagi. Hal seperti ini sudahlah. Kalian bubarkan saja para peserta konferensi pers hari ini. Ayo cepat, cepat, cepat. Lin, benarkan kataku, ada kakakku, kita aman. Hari ini terima kasih ya. Oh. Hebat juga. Tuan Muda Ma, misi pembunuh kita gagal. Kau bilang apa? Bukankah kau begitu yakin? Bilang padaku mereka itu pembunuh bintang 5. Aku cuma suruh mereka bunuh Chu Yue. Untuk memberi pelajaran pada Fang Lin. Hal kecil begitu saja mereka tidak bisa. Masih berani minta 20 juta padaku. Tuan Muda Ma. Menurut perkataannya, sepertinya di sisi Fang Lin dan Chu Yue ada orang hebat. Sekumpulan satpam di sisi Fang Lin itu, cuma orang-orang tak berguna menurutku. Jangan-jangan kau asal cari dua orang untuk menipuku. Ingin menggelapkan 20 jutaku, Tuan Muda Ma. Saya sudah kerja lama dengan Anda. Uang mana yang boleh diambil, mana yang tidak. Mana mungkin saya tidak tahu orang ini. Memang, tidak punya nyali sebesar itu untuk main gila denganku. Mungkinkah keluarga Fang menyewa ahli untuk Fang Lin? Ayo pergi, kita lihat ke sana. Lin, menurutmu pembunuh hari ini siapa yang kirim? Pil awet muda berdampak besar pada pasar banyak orang. Tak ingin pil ini rilis. Jadi untuk saat ini, aku juga tak yakin siapa pelakunya, hati-hati.
Lin Lin, hei Ma Sao, apa benar dia? Lin Lin, Ma Cheng. Untuk apa kau datang? Ah Lin Lin. Ku dengar ada masalah di konferensi pers. Jadi aku buru-buru datang lihat kau baik-baik saja tidak? Kenapa? Kecewa melihatku baik-baik saja. Kenapa bicaramu begitu? Aku ini tunanganmu. Wajar dong aku perhatian padamu. Aku tak butuh perhatianmu. Lagi pula aku tak ada hubungan apapun dengan keluarga Ma kalian. Jangan sembarangan bilang aku tunanganmu. Lin Lin. Kenapa kau bicara begitu? Bertahun-tahun ini, Apa kau tak lihat perasaanku padamu? Ma Cheng, Lin sudah bicara cukup jelaskan. Keluarga Ma tidak kurang uang. Kau juga tidak kekurangan wanita. Kenapa harus mengejar Lin terus? Chu Yue. Dasar jalang, tutup mulutmu. Di sini tidak ada hakmu bicara. Kau pikir kau siapa? Berani menghina adikku, kau berani memukulku. Kau berani memukulku, asal kau tahu. Kalau kau bicara kotor lagi pada adikku, tak akan cuma kupukul sesederhana ini. Hahaha. Bagus, bagus. Di seluruh kota Jianghai, kau orang pertama yang berani bicara begitu padaku. Mau nyawaku ya? Lihat apa kau punya kualifikasi mengambilnya. Hajar aku, hajar dia sampai mati. Chu Tian, awas. Di sini, kawan. Dasar sampah. Hei kau mau apa? Kau mau apa? Kenapa? Tadi kau sombong sekali, sekarang tahu rasa takut. Kau kakaknya Chu Yue si jalang itu kan? Kalau kau berani menyentuhku. Tadi aku bilang apa padamu? Kalau bicara kotor lagi tentang adikku, tak akan cuma kupukul sesederhana ini. Lepaskan aku. Dua pembunuh tadi, pasti orang ini yang kirim. Aku tak akan lama di luar sini. Lebih baik ku bersihkan bahaya potensial untuk kalian. Hei Chu Tian, cepat lepaskan Ma Sao. Dia tuan muda keluarga Ma di kota Jianghai. Kalau kau membunuhnya di depan umum, Keluarga Ma tak akan melepaskanmu. Biarkan orang keluarga Ma datang padaku. Datang satu kubunuh satu. Datang dua kubunuh sepasang kau Ma Sao. Matilah. cepat hentikan dia, kakak. Kalau kau membunuhnya di sini, keluarga Ma pasti tak akan melepaskanmu dan lagi. Kita juga akan kena masalah besar Lin benar. Walau aku juga ingin kakak bunuh Ma Cheng, bajingan ini, tapi jangan di sini. Kak, aku tahu kau tak takut ancaman keluarga Ma, tapi kalau kau pergi nanti, orang keluarga Ma akan cari masalah denganku dan Lin HMPH. Biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Hei Ma Sao. Tak berguna, menyingkir. Selagi aku belum berubah pikiran, cepat enyah Ma Sao. Orang ini keras, asal masih hidup, masih ada harapan. Lagi pula tatapan matanya tadi benar-benar ingin membunuh. Ayo pergi. Ah, syukurlah tidak terjadi hal buruk. Untunglah tidak terjadi bencana. Kak, terima kasih Ci. Bodoh, kau orang terpenting bagi kakak di dunia ini. Mana mungkin aku biarkan orang menindasmu. Tapi kalau dua pembunuh tadi benar-benar suruhannya, jangankan cuma keluarga Ma Jianghai, bahkan jika dia, pewaris keluarga besar di ibu kota, tetap akan kubunuh. Kakak Lin sekarang dikelilingi musuh. Kalau kakak bisa tinggal untuk melindunginya, itu bagus. Kakak bertahun-tahun berlatih di Gunung Kunlun, selalu sendirian. Kondisi Lin juga tidak buruk. Asal aku berusaha, pasti bisa menjodohkan dia dengan kakak. Nanti kakak harus tinggal melindungimu. Aku juga bisa bertemu kakak tiap hari. Kak, kau baru kembali dari Gunung Kunlun. Ada tempat tinggal, hal ini tak perlu kau risaukan.
Aku ini petapa, tinggal di mana saja bisa. Lagi pula mana bisa begitu. Kau kan kakak kandungku. Mana boleh ku biarkan tidur di jalanan? Bukan, maksudku, aku punya uang semalam aku tidur di hotel. Kamar presidential suite lagi. Kak, bagaimana kalau kau pindah tinggal bersama kami? Hah, Yue, kau bicara apa? Sekarang kan kita tinggal berdua. Kau suruh kakakmu pindah, bukannya jadi kita bertiga tinggal serumah. Tinggal serumah kenapa? Lin, kalau bukan karena kakakku, tadi kau sudah habis dihajar satpam itu. Apalagi kalau kakak pindah, dia bisa melindungi kita lebih baik. Kau tak mungkin berharap orang-orang keamanan itu melindungimu kan? Iya sih. Sudahlah, dengarkan aku kak, kau tidak masalah kan? Aku sudah janji pada Pak Tua untuk melindungi Fang Lin. Kalau benar pindah dan tinggal bersama. Itu juga praktis. Baik, aku ikuti maumu. Lin juga keterlaluan. Kakak sudah menyelamatkannya 2 kali. Sikapnya masih begitu pada kakak. Kak, ayo pulang. Sepertinya selama aku tidak ada, Yue hidup cukup baik. Kamar lantai 1 terserah kau pakai lantai 2. Itu milikku dan Yue. Kau dilarang naik selangkah pun. Gadis ini masih marah soal semalam ya. Kalau mau jujur, yang rugi itu aku loh. Tenang saja, aku tidak tertarik pada seseorang kau siapa. Kak, Lin, kalian jangan berdebat terus. Seingatku kakak biasanya tidak begini pada orang lain. Kenapa saat bersama Lin, kalian seperti mau bertengkar setiap saat? Duh, bagaimana aku menjodohkan mereka? Kak, aku naik dulu ya. Naiklah. Oke. Lumayan juga buat tinggal. Cu Yue, sebenarnya apa yang kau pikirkan? Biasanya kita di rumah begitu bebas. Sekarang kau panggil kakakmu ke sini. Kita turun nonton TV saja harus tertutup rapat. Benar-benar, kakakku bukan orang asing. Biarkan dia melihatmu. Cu Yue. Aku cuma bercanda. Cepat kembali ke kamarmu dan tidur. Walaupun dia sudah menyelamatkanku 2 kali, itu tak menutupi fakta kalau dia mesum. Lagi pula dia jelas-jelas bisa menyelamatkanku dengan cara yang sama seperti Cu Yue. Lin, kau semalam jadi maling ya? Kau yang jadi maling. Semalam di kepalaku muncul bajingan itu terus. Gara-gara itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Si mesum itu mana? Si mesum. Oh, maksudmu kakakku. Dia sedang latihan tinju di halaman latihan. Saat pakai baju terlihat kurus. Tak disangka setelah buka baju, badannya berisi. Bagaimana? Badan kakakku bagus kan? Lumayan. Anu aku cuma. Lihat cuaca di luar bagaimana. Lihat Lin seperti ini. Sepertinya ada harapan.
Oh, kau yakin? Tentu saja. Aku Fang Lin, nona besar keluarga Fang, CEO Grup Yunhai. Laki-laki macam apa yang belum kulihat? Kau pikir aku tak bisa berpaling hanya karena lihat otot sedikit? Dasar mesum. Latihan ya latihan saja. Kenapa harus buka baju? Bikin aku malu di depan Yue. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Aku segera ke sana. Yue, hari ini aku mungkin tidak ke kantor. Keluargaku ada masalah. Aku harus ke rumah sakit. Biar kakakku antar ya. Tidak usah. Sudah tidak sempat. Aku pergi sendiri saja. Hari ini kalian ke kantor sendiri ya. Pagi. Kupikir karena akan sering bertemu. Hubungan dengan gadis ini jangan terlalu kaku. Tak disangka dia sama sekali tak menggubrisku. Kak, hah? Nanti kau ada urusan. Tidak ada. Kenapa? Temani aku ke rumah sakit. Kau sakit. Bukan aku. Tadi Lin terima telepon dan buru-buru ke rumah sakit. Sekarang di luar banyak yang mengincar produk baru kita. Aku khawatir dia kenapa-napa. Baik, tidak masalah, terima kasih Kak. Keluarga Ma memberi ultimatum. Jika kau tidak memenuhi pertunangan, mereka akan menghabisi keluarga Fang. Kakekmu marah besar. Jantungnya kambuh, sekarang sedang diselamatkan di RS. Apa katamu? Aku akan segera ke sana kakek. Kau jangan sampai kenapa-napa. Lebih cepat. Ayah, ibu, bagaimana keadaan kakek? Lin, awalnya ayah dan ibu berniat menyembunyikan ini darimu. Ayah, jangan bahas itu dulu, bagaimana keadaan kakek? Beliau masih koma. Dokter bilang peluang selamatnya kurang dari 30%. Lin, kau jangan terlalu khawatir. Kakekmu orang baik. Pasti akan baik-baik saja. Kak, dia tidak angkat teleponku. Aku tak tahu dia di mana. Ikut aku. Ayah, ibu, kalian tidak perlu bertanya soal aku dan Maceng. Lin, soal ini, ayah minta maaf padamu. Tapi ayah sudah bilang padamu sebelumnya, asalkan kau tidak mau menikah, biarpun Maceng benar-benar menghancurkan keluarga Fang kita, kami tidak akan memaksamu menikah dengannya. Hanya saja kakekmu sudah tua. Dia tidak kuat menerima guncangan ini, makanya. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kenapa kalian datang? Biarkan aku masuk melihatnya. Biarkan aku masuk. Pergilah. Pasien sedang menghembuskan napas terakhir. Saya sarankan, keluarga masuk untuk melihatnya cutian. Lin, Paman, Bibi, dia kakakku. Dengan penyakit komplikasi, bisa hidup sampai usia segini. Sudah termasuk keajaiban. Kemampuan Cutian sangat hebat. Mungkin dia juga mengerti ilmu medis. Cutian, apa kau punya cara menyembuhkan kakekku? Asalkan kau bisa menyembuhkan kakekku, aku tidak akan memanggilmu si mesum lagi. Kau pikir aku peduli? Beginikah caramu memohon pada orang? Lalu kau mau aku bilang apa? Kau kan memanggilku si mesum. Kalau si mesum, di situasi darurat begini, pasti akan mengajukan syarat yang berlebihan. Kalau begitu, asalkan kau menyembuhkan kakekku. Aku akan menyetujui apapun syaratmu. Apa maksudmu? Sudahlah, kau berdiri saja di situ dan lihat. Penyakit kakek ini memang agak rumit.
Tapi selama aku turun tangan, bahkan Raja Neraka pun harus memberiku sedikit muka. Nanti pasien akan sadar sebentar. Kalian manfaatkan waktu ini untuk bicara dengan pasien. Apa yang kau lakukan? Jangan sembarangan, cepat hentikan. Nona Fang, apa maksudnya ini? Dia itu kakekmu. Aku percaya pada Cutian Linlin. Paman, Di jalan kemari aku sudah tanya kakakku. Dia bilang yakin bisa menolong kakek Fang. percayalah padanya di saat seperti ini. Kita hanya bisa mencoba segala cara. Dokter Zhang, biarkan dia mengobati. Baik, ini keputusan kalian ya. Jika terjadi sesuatu pada pasien, saya tidak bertanggung jawab. HMPH. Berhasil. Ayah tidak apa-apa, syukurlah. Benar-benar bagus sekali. Cutian, terima kasih sama-sama. Asal kau tidak lupa janjimu padaku saja. Aku. Baiklah, kalian keluar dulu. Lin, kau kembali sebentar. Lin. Lin, pemuda tadi itu siapa? Aduh kakek. Jangan asal tebak. Dia kakaknya Yue. Menurutmu dia bagaimana? Orangnya baik kok. Aduh kakek. Kan sudah kubilang jangan asal tebak. Kakek melihatmu tumbuh besar. Kau suka siapa, benci siapa, kakek langsung tahu. Pemuda itu lumayan, kau harus memanfaatkannya baik-baik. Kakek istirahat dulu saja. Jangan bergosip terus. Lin, Kakek bilang apa padamu? Tidak bilang apa-apa. Kakek menyuruh kalian masuk. Anu. Kali ini terima kasih ya kau tenang saja. Hal yang kujanjikan padamu, aku cuma bercanda kok kau bilang apa? bukankah sudah kubilang, aku sama sekali tidak tertarik pada hal itu. Cutian. Aduh, kakak ini benar-benar. Aku berniat menjodohkan mereka, tapi melihat situasi sekarang, bagus kalau mereka tidak jadi musuh. Aduh Lin. Aku paling mengerti kakakku, dia pasti naksir padamu bagaimana ya? Aku tumbuh sebesar ini, belum pernah lihat kakakku bercanda dengan wanita ketiga selain kau dan aku. Benarkah? Tentu saja, kakakku itu kepalanya kaku. Dari kecil taunya cuma latihan. Di sisinya tak ada perempuan. Mau bercanda dengan siapa? Aduh Lin, kita kan sahabat. Mana mungkin aku menipumu? Aku kira dia benar-benar kaku. Ternyata dia orang yang lain di mulut lain di hati. Kak, aku dan Lin naik dulu ya, departemen keamanan ada di lantai 1. Kau langsung ke sana saja. Lin sudah bilang pada Kapten Zhang. Oke, pergilah. Tak kusangka aku, orang terkuat di Gunung Kunlun, malah jadi satpam perusahaan. Lebih baik aku awasi orang-orang yang menyerang Fang Lin dan Yue sebelumnya. Apakah mereka akan bergerak lagi? Kalau tidak, benar-benar jadi satpam bisa bikin aku sakit karena bosan. 20, kau lawan tidak? Lawan tidak, lawan tidak. HMPH, ini aku lawan. 3 bawa 1 bom,
Tidak, kartumu itu tidak bisa dibom. Kau salah hitung. Dua jokermu belum keluar. Hei hei hei. Hahaha, saudara-saudara. Dia sudah datang. Hahaha. Anu kulihat Kapten Zhang. Melihat kakakmu dengan tatapan tidak enak, kita tempatkan dia di Departemen Keamanan. Apa tidak akan ada masalah? Kau kan sudah lihat kemampuan kakakku. Dia bisa kena masalah apa? Maksudku, apakah Kapten Zhang dan lainnya yang akan kena masalah? Kenapa? Ada masalah? Hei bermarga Chu, jangan mentang-mentang adikmu berhubungan baik dengan Presdir Fang. Kami harus memujamu hari ini. Kami akan memberitahumu aturan main. Departemen Keamanan Grup Yunhai. HMPH, saudara, kau tidak bisa lolos terakhir kali. Kau menjatuhkan 7 atau 8 orang kami. Hari ini, kami ada 20 orang lebih. Apa kau bisa menahannya? Hah? HMPH, ini karena takut aku bosan ya. Grup Yunhai punya aturan apa? HMPH. Aturan Departemen Keamanan Grup Yunhai adalah siapa yang tinjunya paling keras. Dia yang berkuasa. Kapten Zhang, bocah, kau berani memukul di pos satpam ya? Rasakan ini. Memangnya kau sekuat apa aku tidak percaya? Kau bisa menahan tongkat listrik 10.000 volt ini? Yeah. Mana mungkin? 10.000 volt, kau meremehkanku ya? Dulu waktu aku menempat tubuh di Gunung Kunlun, aku berendam di dalam kolam petir. Ada lagi, tidak masalah. Kenapa bisa rusak? Hah? Hahaha. Ya. Duh, Kapten Zhang dan lainnya keterlaluan sekali. Mengerjai satpam baru seperti itu. Padahal dia kakaknya Nona Chu. Zhang Heng dan lainnya sudah biasa berbuat semena-mena. Di seluruh grup Yunhai mereka cuma takut pada Presdir Fang. Mana mungkin memberi muka pada orang lain. Ayo pergi, ayo. Sekarang sudah bisa patuh. Kali ini sudah patuh. Aduh Kak Chu, kau latihan kungfu apa? Sekali pukul, langsung bikin aku tersetrum rasanya aduh. Kak Chu, tolong redakan amarahmu. Anda kan orang besar, jangan diambil hati. Jangan perhitungan dengan kami kroco-kroco ini. Hahaha. Kapten Zhang, kedepannya kau harus sopan dan beretika dimanapun. Karena kau mewakili grup Yunhai. Kalau nanti ketahuan kau begini lagi, aku pasti akan menghajarmu. Aduh Kak Chu tenang saja, anggap saja kami ini. Anggap saja kentut, lepaskan kami hahaha. Aku tidak akan lama di luar sini. Suatu saat aku akan kembali ke Gunung Kunlun. Lebih baik manfaatkan waktu ini untuk melatih Zhang Heng dan anak buahnya. Meski tak bisa membuat mereka melawan 100 orang, tapi melawan 10 orang, pasti tidak masalah. Dengan begitu aku juga bisa. Pergi dengan tenang. Kalian benar-benar tahu salah. Hei. Aduh Kak Chu, kali ini kami ingat dalam hati. Kak Chu, mulai hari ini kami akan mengikuti perintah Kak Chu. Anda suruh ke selatan, kami tak akan ke utara. Anda suruh pukul anjing, kami tak akan pukul ayam. Hahaha, kau yakin? Yakin Kak Chu? Hei, kalian yakin tidak? Yakin. Kalian yakin? Kak Chu, sudah jangan teriak. Konferensi pers sebelumnya gagal. Keluarga Ma dan beberapa perusahaan lain menyebarkan beberapa berita palsu tentang grup Yunhai. Sekarang banyak perusahaan sudah menolak bekerja sama dengan kita. Prioritas saat ini harus segera mengadakan konferensi pers lagi, meluncurkan pil awet muda. Jika tidak,
Grup Yunhai mungkin tidak akan bertahan lama. Presdir Fang, kenapa ekspresimu aneh begitu? Presdir Fang, kau lihat saja sendiri ke bawah. Kakakku hebat sekali. Kakakku benar-benar hebat. Lebih cepat, lebih cepat. Baru 10 menit sudah tidak kuat lompat. Bagaimana mau jadi satpam? Bagaimana melindungi orang lain? Cepat, cepat. Bagaimana ini? Cu, Kak Cu, satpam ini. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak peduli bagaimana perusahaan lain. Tapi menjadi satpam di grup Yunhai kita. Harus bisa melawan 10 orang. Guru, gajiku sebulan cuma 4.000. Untuk apa aku taruhan nyawa? Aku. Hei, tadi kau di bawah. Di pos satpam kau bersumpah. Bilang akan menuruti semua kataku. Kak Cu, aku punya hati berlemak fatty liver. Aku benar-benar tidak kuat lompat lagi fatty liver. Fatty livermu sudah kusembuhkan, ayo. Lompat dan rasakan bedanya, hei, hei. Fatty liverku benar-benar sembuh. Hahaha. Kak Cu, Anda benar-benar dewa. Hahaha. Wah, Kak Cu tidak hanya jago berantem tapi bisa medis juga. Kak Cu, wasir bisa disembuhkan tidak? Semuanya latihan yang benar. Asalkan kalian latihan dengan benar, penyakit apapun akan kusembuhkan. Tapi kuperingatkan di awal, kalau kalian malas-malasan, jangan salahkan aku bertindak kasar, tenang saja. Saudara-saudara, ayo semangat. Cepat, cepat, cepat. Bagus, bagus. Kak, apa yang kau lakukan? Aku berpikir, kalau 2 hari lagi aku pulang, tidak ada yang melindungi kalian. Jadi aku berpikir untuk melatih satpam grup Yunhai ini dengan baik. Coba kau lihat, semuanya kalau bukan perut buncit ya lembek. Lemah begitu bagaimana mau jadi satpam? Bagaimana melindungi kalian? Kalah sama kakek penjaga pintu di bawah. Ini kan namanya usaha dadakan. Lagi pula latihan semacam ini. Mana mungkin berhasil dalam waktu singkat? HMPH, kau meremehkan kemampuanku. Aku. Lin, kakakku bicaranya ada benarnya. Kapten Zhang dan lainnya. Botaklah. Perut buncitlah. Kalau cuma jaga pintu bolehlah. Kalau benar-benar ada kejadian, mereka tak bisa diandalkan. Kalau kakakku benar bisa melatih mereka, ini juga hal bagus untuk grup Yunhai. Lagi pula kakakku kan sedang menganggur. Beri dia kegiatan saja. Ya sudah. Kak, kau latihan dulu. Aku dan Lin mau kerja dulu. Oke, pergilah. Masih tidak percaya padaku ya? Orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku pasti bisa cepat. Ayo, semangat, latihan. Nanti pulang aku harus racikan cairan obat untuk mereka. Asal mereka latihan sesuai metodeku. Paling lama 1 minggu. Kujamin mereka akan berubah total. Hei, identitas si sampah yang kusuruh kau selidiki. Bagaimana hasilnya, Tuan Muda Ma? Kami sudah selidiki berhari-hari, tapi si sampah itu sepertinya muncul tiba-tiba dari celah batu. Sama sekali tak ada info latar belakangnya. Cuma tahu dia dan Chu Yuwei saudara kandung. Sisanya tidak tahu sama sekali. Sialan, menurutku kau yang sampah. Hal kecil begini saja tidak becus. Kemampuannya begitu hebat, mana mungkin tidak ada infonya. Sekarang dia tiap hari bersama Fang Lin. Aku bahkan tidak punya kesempatan bertindak. Lalu Fang Guobing si tua bangka itu juga sudah disembuhkan olehnya. Sekarang seluruh keluarga Fang sedang menahan amarah, memikirkan cara membalas keluarga Ma, walau tidak sampai menghancurkanku.
Tapi rasa, digigit semut itu kau tahu rasanya. Tenang Tuan Muda Ma. Redakan amarahmu, meskipun kami tak temukan identitas si sampah itu. Tapi seminggu lebih ini, bukan berarti tanpa hasil hahaha, Tuan Muda Ma. Lihat ini, Dewa Perang Bintang 5, Da Wensi. Kemampuannya sangat ganas, saya sudah suruh orang menghubunginya. Maksudmu suruh dia bereskan sampah Chu Tian itu? Asalkan Chu Tian mati, baik Fang Lin atau keluarga Fang. Termasuk pil awet muda buatan Yun Hai. Semuanya akan jadi milik Anda, Tuan Muda Ma. Dia sekarang ada di mana? Sudah masuk ke negara ini, bisa dihubungi kapan saja bagus. Suruh dia menemuiku sekarang. Kita pergi ke grup Yun Hai sekarang. Oh ya, beberapa perusahaan yang kita hubungi sebelumnya juga bisa mulai bergerak. Mengerti? Chu Tian, dasar sampah. Tunggu pembalasanku. Aku sudah bilang tak akan melepaskanmu. Sudah seminggu, bagaimana perasaan kalian? Kak, kau benar-benar hebat. Cairan apa itu? Aku meminumnya seminggu berturut-turut. Ditambah latihan tiap hari. Sekarang aku merasa tubuhku dipenuhi. Kekuatan tanpa batas. Hahaha, dan setiap malam aku bikin istriku Puas. Siapa suruh kau bahas itu? Yang lain bagaimana, Kak Chu? Aku berani bilang sekarang kapten lawan orang biasa. Jangankan 1 lawan 10, 5, 6, 7, 8 jelas tak masalah. Hahaha. Aku di kota Jianghai. Sudah tinggal seminggu lebih. Orang-orang itu belum juga bergerak lagi. Janjiku pada Patua sudah kupenuhi mungkin. Tak lama lagi aku harus pulang mungkin beberapa hari lagi. Aku bisa pergi kapan saja. Sebelum aku pergi, aku racikan jatah sebulan untuk kalian. Setelah kalian habiskan cairan roh itu, bahkan di antara kalian, kau saja, Kapten Zhang, kau akan bisa melawan 10 orang. Kak Chu, apa itu artinya aku sudah jadi jagoan? Hahaha. Kak Chu. Gawat, aduh ada apa? Digigit anjing? Untuk apa panik begitu ada Kak Chu di sini? Bicara yang jelas, pergi. Bukan Kak Chu, cucu Maceng membawa orang asing kemari. Kelihatannya datang untuk cari masalah. Orang itu benar-benar tidak kapok. Baguslah dia datang. Sekalian tes hasil latihan kalian. Baik Kak, nanti, kalian jangan berebut ya, biar aku maju duluan. Aku mau kalian tahu, 3 kata Kapten Zhang ini, bukan cuma pajangan. Presdir Fang. Presdir Fang. Gawat. Masao membawa orang kemari. Mereka terlihat ganas. Gawat, jangan-jangan akan terjadi tidak apa-apa. Aku sudah tahu Presdir Fang. Anda tidak dengar ucapan saya. Presdir Fang. Maksud saya, Ma Cheng dari grup Ma. Dia datang membawa banyak orang. Dia mungkin akan kubilang aku sudah tahu. Kalau tidak ada apa-apa keluarlah. Kapten Chu akan membereskannya. Chu Tian, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi hei. Otakmu bermasalah ya. Kau sengaja datang ke grup Yun Hai, kau bilang kebetulan, Kak. Kenapa bicara dengan dia, Kak? Dia cuma tuan muda bodoh yang tak tahu apa-apa. Serahkan padaku kau hati-hati, Kak. Kau pikir aku tak bisa menang? Sekumpulan kroco begini masa aku tak bisa menang? Hahaha. Ma kecil, kau cuma punya uang busuk kan? Hah, kau pikir pria Yun Hai takut padamu? Lihat ini, hari ini. Mumpung moodku bagus, aku mewakili Kak Chu dan Presdir Fang. Akan memberimu pelajaran, hajar. Si sampah itu ternyata boleh juga. Zhang Heng ini sebelumnya cuma si gendut. Yang lemah, tak disangka. Baru seminggu, sudah dilatih jadi seberani ini Da Wensi. Kau yakin tidak? Siapapun tak masalah. Kerja bagus. Aduh. Ah. Ah. Apa? Benar, Kak. Kak, aku memang tak bisa mengalahkannya. Kak Chu,
biar aku cepat pergi. Sudahlah, kalian bukan lawannya, biar aku saja. Tak kusangka, di sisi Ma Cheng ada ahli seperti ini, hei. Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan incar Fang Lin, atau adikku lagi. Kau benar-benar tidak kapok ya, Cutian. Kau, sampah, tak usah banyak omong padaku. Hari ini adalah hari kematianmu. Da Wensi, habisi dia. Long Guo, kau mau mati cara apa? Apa ayahmu tidak mengajarimu kalau di tempat orang? Kau harus rendah hati. Semut. Cari mati. Hahaha, bukankah kau bilang Da Wensi adalah dewa perang bintang 5 yang tak terkalahkan? Membunuh Cutian semudah membalik telapak tangan. Tuan muda Ma, mungkin dia meremehkan musuh Da Wensi. Keluarkan kemampuanmu. Habisi sampah itu. Long Guo, ini kau yang memaksaku. Ah, Wah, bisa pakai armor. Bagaimana melawannya? Ah. Ya, hei Masao, Masao. Wah, orang ini monster apa? Aku rasa satu pukulannya bisa membunuh seekor sapi sakit. Hahaha, Long Guo. Kau memaksaku turun gunung, matilah kau. Kakcu, hati-hati. Tuan muda Ma, Anda lihat kan, Cutian si sampah itu menghindar saja tidak sempat. Da Wensi pernah tes sebelumnya. Satu pukulan kekuatannya puluhan ton. Jangankan manusia, mobil lapis baja pun bisa dia hancurkan. Hahaha. Cutian, oh Cutian, aku ingin kau sombong. Sekarang, lihat apa kau masih bisa hidup. Ini tidak mungkin. Kau manusia atau hantu? Dewa Perang Bintang 5. Sepertinya bertahun-tahun lalu di Gunung Kunlun ada Dewa Perang Bintang 9. Lalu dia dipukuli Pak Tua. Langsung patuh, melayani kami sebulan lebih. Baru dilepaskan Pak Tua, aku tidak percaya. Kau, monster tua, mana mungkin sekuat itu? Wah, Kakcu hebat sekali. Memukul si banteng itu seperti memukul anak kecil saja, hahaha. Apa kataku, kau sudah cukup mukulnya kan? Hanya sana. Hah, hei. Sekarang giliranmu. Cutian, kita pasti salah paham kau. Kau tidak boleh membunuhku. Sebelumnya, aku sudah memberimu kesempatan. Halo Kak, gawat, grup Yunhai ada masalah. Hei, cepat pergi. Kubiarkan kau hidup sebentar lagi. Kalau sampai, aku tahu pembunuh waktu itu kau yang suruh. Meskipun kau lari ke ujung dunia, aku tidak akan melepaskanmu. Pergi, cepat. Kenapa bisa begini? Kenapa Kak? Semua perusahaan yang kerja sama dengan Yunhai menarik modal. Arus kas Yunhai Group bermasalah. Kalau dalam waktu dekat tak ada solusi, bangkrut cuma masalah waktu. Nilai pasar grup Yunhai ada beberapa miliar. Dan perusahaan rekanan itu, rata-rata klien lama grup Yunhai. Kenapa tiba-tiba menarik modal? Jangan-jangan kau tidak boleh bunuh aku. Seharusnya tadi tidak kulepaskan orang itu pergi. Apa tidak ada solusi? Sekarang, kecuali pil awet muda dirilis agar perusahaan lama dan rekanan baru
Melihat potensi grup Yunhai kita jika tidak. Ya sudah, rilis saja. Ini solusinya kan, Kak? Tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kak, tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kita memang sudah berhasil membuat pil awet muda. Tapi untuk produksi massal, masih ada kesulitannya. Pil awet muda grup Yunhai. Sepertinya mirip khasiatnya dengan sebutir pil yang pernah kulihat di tempat patua. Sedikit mirip. Seperti kata Yue, situasi kita sekarang terjebak di langkah paling canggung. Walau pil awet muda sudah berhasil dibuat, tapi dalam waktu singkat, belum bisa diproduksi massal. Karena bahan pembuatannya sangat sulit dicari. Dan sangat mahal. Kita adakan konferensi pers sebelumnya. Hanya untuk pemanasan kalau begitu. Kalau aku bisa membuat ini diproduksi massal. Dan mungkin saja, Aku bisa temukan bahan pengganti yang lebih murah cutian. Aku akui kau jago bertarung, dan mengerti medis. Tapi mengerti medis dan meracik obat, itu beda jauh. Benar Kak, kita bukan tidak berpikir cari pengganti. Tapi begitu diganti, pil awet muda kehilangan khasiat aslinya. Kami tidak berani ambil risiko. Kalau pembeli mengalami masalah bagaimana? sudahlah, aku tidak pura-pura lagi. Aku buka kartu. Sebenarnya aku adalah seorang alkemis, kau bilang apa? Alkemis modern. Jauh lebih mudah dibanding zaman kuno suhu api. Waktu, semua ini pada dasarnya, lebih mudah dikendalikan. Selesai ini pil Zuyuan. Ini adalah pil dengan kualitas rendah. Kalau ini saja aku tidak bisa membuatnya, aku akan malu sekali. Bawa untuk diperiksa khasiat dan komposisinya oke. Kak, kalau khasiat pil Zuyuan ini benar-benar mirip dengan pil awet muda, kau benar-benar menolong kami. Karena sebelumnya kami buat pil awet muda, 1 butir butuh puluhan ribu. Sedangkan 1 loyangmu ini, belasan butir modalnya cuma puluhan. Bagaimana Presdir Fang? Pil Zuyuan buatan Tuan Chu. Khasiatnya jauh melampaui pil awet muda kita. Bagus sekali, aduh adikku. Aku hanya menunggu untuk pergi. Maaf ya. Tadi aku terlalu bersemangat Aku belum sadar. Oh, tidak apa-apa Ada harapan Kak, Lin. Grup Yunhai hidup kembali. Apa kita harus pergi merayakannya? Kau mau merayakan bagaimana? Makan-makan benar Kak? Aku tahu kalian kultivator tidak bisa mabuk, tapi hari ini, kau dilarang pakai cara khusus menghilangkan alkohol. Lin kau juga. Biasanya kau jarang minum, tapi hari ini kau harus minum sedikit. Mengerti nanti kalau kakak dan Lin sudah mabuk. Bawa pulang. Kurung di 1 kamar. Pasti jadi. Ayo bersulang. Wah, Presdir Fang. Bisa bertemu di sini, kebetulan sekali. Kebetulan sekali, Presdir yang Presdir Fang, ku dengar. Grup Yunhai bukannya mau bangkrut. Kau masih punya mood makan-makan di sini. Apa yang kulakukan? Sepertinya tidak ada urusannya denganmu. Presdir Yang. Aduh Presdir Fang, jangan bicara begitu. Siapa tahu nanti kita ada kerjasama. Apa maksud ucapanmu? Presdir Fang. Kalau kau temani aku minum-minum, malam ini ikut pulang denganku. Aku akan pertimbangkan kerjasama dengan Yunhai. Bagaimana? Pergi. Presdir Fang. Perusahaan mau bangkrut kau masih sombong begini. Lancang, dasar sampah. Berani menindas Presdir yang kami minta maaf pada Presdir yang. Kau dasar sampah. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku? Kulihat kau cari mati.
Cari mati, kau mau mati cara apa? Habisi dia, pergi, habisi dia, kalian berdua maju. Chu Tian. Dua sampah tidak berguna, aku memberi kalian makan percuma. Fang Lin, dasar jalang, dan kau bocah sialan. Kalian semua harus mati. Cepat atau lambat aku akan membunuh kalian, tunggu saja pembalasanku. Pergi saja baik-baik, kenapa harus banyak omong? Masih sempat-sempatnya mengancam Enyah. Hei! Duduk, duduk. Jadi, kita mulai minum sekarang. Atau tentu saja minum. Jangan biarkan orang tidak penting merusak suasana. Anggap saja tontonan drama gratis, ayo. Aku masih bisa minum pelan-pelan, aku juga bisa. Aduh, aduh. Baiklah, hari ini aku tidak akan pakai tenaga dalam untuk minum. Tanpa tenaga dalam pun, aku tetap tidak bisa mabuk. Kakau juga tidak kuat ya. Kau bicara sembarangan, tidak kuat. Katanya kalian jago minum. Masih kalah sama aku wanita lemah ini, ayo minum lagi. Aku benar-benar kuat. Ayo Lin, kau jangan sentuh aku. Bawa kakakku istirahat saja. Hei, kau cari adikku ya? Hei, jangan bergerak. Aku antar kau ke kamar istirahat. Aduh aku. Mau kemana? Minum lagi. Beres. Orang ini kenapa berat sekali? Ah. Fang Lin. Kau pasti mabuk berat. Chu Tian. Aku pergi dulu. Kau istirahatlah. Yue, kau yang mengunci pintunya. Cepat buka pintunya. Yue. Suruh buka pintu. Fang Lin, kau pikir aku bodoh? Aku tidak percaya. Kalian berdua mabuk dan saling suka. Semalaman dikurung bersama tidak terjadi apa-apa. Chu Yue pasti sengaja belakangan ini. Dia sering menjodohkanku dengan Chu Tian hanya saja. Chu Tian itu kepalanya kaku. Tiap hari kerjanya cuma bikin aku kesal. Masa aku sebagai perempuan harus agresif duluan? Chu Yue mengunci pintunya. Sepertinya aku terpaksa menginap semalam di kamar Chu Tian. Orang ini tidurnya nyenyak sekali. Seharusnya dia tidak akan macam-macam padaku.
Cutian, apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kau. Dua orang ini belum bangun juga. Semalam pasti sukses baguslah. Dengan begini kakak harus melindungimu. Aku juga bisa bertemu kakak setiap hari. Kenapa kau bisa ada di kamarku? Kenapa aku di kamarmu? Kau harus tanya baik-baik pada adikmu tersayang. Yue. Semalam, kau tidak melakukan apa-apa padaku kan? Cutian, kau mau apa? Dulu aku dibius dan agresif padamu. Sekarang kau mabuk dan agresif padaku. Kita anggap impas. Dasar binatang. Kau tidak mengambil kesempatan. Saat aku mabuk untuk berbuat macam-macam kan. Seseorang, kalau sudah mabuk tidurnya seperti babi. Kalaupun aku mau berbuat sesuatu, percuma saja. Sudahlah laboratorium bilang. Pil Zuyuan sudah bisa diproduksi massal. Aku harus segera mengadakan konferensi pers. Aku ingin lihat setelah pil Zuyuan rilis. Orang-orang yang bersekongkol dengan keluarga Ma, dan memutus kerjasama dengan grup Yunhai. Akan seperti apa ekspresi mereka? Gadis ini pendendam juga. Tuan Muda Ma, semua sesuai rencana. Grup Yunhai pada dasarnya sudah sekarat. HMPH, aku dengar. Fang Lin sibuk mengurus pil awet mudanya lagi. Tuan Muda Ma, resep pil awet muda, walaupun kita belum dapatkan sepenuhnya, tapi beberapa bahan obatnya sudah kita monopoli sebelumnya. Grup Yunhai tidak sulit membuat pil awet muda, tapi jika ingin memproduksinya secara massal, susahnya minta ampun. Bagus. Sampah itu. Kemampuannya memang tidak biasa, tapi dunia bisnis tidak bisa dimasuki hanya dengan mengandalkan otot. Grup Yunhai adalah hasil jerih payah Fang Lin. Aku tidak percaya. Di saat hidup mati grup Yunhai, Fang Lin masih bisa bersikap sok suci. Ayah, ayah datang, ayo. Ayah, kenapa memukulku? Ayah, Kenapa aku bisa punya anak sebodoh kau? Bukankah ayah bilang, keluarga Fang dan grup Yunhai serahkan padaku untuk diurus, benar? Tapi sekarang baik grup Yunhai maupun keluarga Fang, semua dalam kendali kita. Walaupun keluarga Fang sekarang sedang melawan balik, tapi menaklukkan mereka hanya masalah waktu. Apa ayah perlu memukulku karena hal kecil ini? Semua dalam kendali. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inikah yang kau sebut semua dalam kendali? Ini tidak mungkin. Pil awet muda adalah hasil kerja keras Yunhai bertahun-tahun demi menjegal mereka agar tidak bisa produksi massal pil awet muda. Aku khusus suruh orang memborong bahan baku utama mereka. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini mereka bisa buat produk baru? Kau bilang apa? Kau timbun berapa banyak? Tidak sampai 1 miliar berapa tepatnya? 900 juta berapa? Bodoh, kau benar-benar bodoh. bagaimana aku, Ma Hongtao, bisa punya anak sebodoh kau?
Grup Yunhai sudah berhasil membuat produk baru. Sedang produksi massal. Tapi kau malah habiskan 900 juta menimbun sampah. Ini bukan salahku, ayah. Wanita itu yang menjebakku, jangan banyak alasan. Konferensi pers Yunhai tidak boleh terjadi. Begitu terjadi, yang pertama kali hancur adalah keluarga Ma kita. Masalah ini pada dasarnya adalah karena kau tidak membereskannya dengan baik sebelumnya sekarang. Kau sendiri yang harus menyelesaikannya. Tapi di sisi Fang Lin ada orang hebat. Aku sudah sewa Dewa Perang Bintang 5 dari luar negeri. Bahkan dia saja tidak bisa menang. Soal ini aku sudah dengar. Tapi 2 tangan sulit melawan 4 tangan. Cari saja cara. Pancing sampah itu pergi. Asal kau bisa kendalikan Fang Lin dan adiknya, dia pasti akan menurut padamu. Benar juga. Ayah memang hebat. Kenapa aku tidak terpikir cara ini? Konferensi pers Yunhai akan segera dimulai. Kali ini lebih besar dari sebelumnya. Bahkan banyak pejabat kota Jianghai akan hadir. Kau harus bereskan mereka di luar gedung konferensi. Pengawal keluarga Ma. Terserah kau gunakan. Aku akan atur yang lainnya. Baik, ayah. Tenang saja, kali ini aku tak akan mengecewakanmu. HMPH. Wah. Serahkan Fang Lin pada Xiao Chen. Begitu Fang Lin meninggalkan grup Yunhai, kalian segera beraksi. Ambil alih grup Yunhai. Paham? Fang Tian. Keluarga Fang kalian tidak mau menurut. Jangan salahkan aku bertindak kejam, hahaha. Bagaimana persiapan konferensi pers? Presdir Fang, semua sudah siap. Skala kali ini lebih besar dari sebelumnya. Walau pil Zuyuan belum dijual, tapi sudah jadi perbincangan hangat di pasaran. Kali ini pejabat kota Jianghai juga akan hadir di lokasi. Dengan begitu, orang-orang yang mau mengacau sebelumnya pasti akan berpikir 2 kali. Baik, aku mengerti. Urusan perusahaanku serahkan padamu sementara. Aku dan Yue pergi ke konferensi pers baik Presdir Fang. Sekarang ke konferensi pers. Ya. Konferensi pers kali ini tidak akan seperti yang lalu kan? Sepertinya tidak. Konferensi pers kali ini, pejabat kota Jianghai akan datang. Nyali orang-orang itu pasti tak akan sebesar itu. Apa kau pernah memikirkan satu masalah? Masalah apa? Mereka, karena tahu tak bisa menyentuhmu di konferensi pers. Apakah mereka akan membiarkanmu begitu saja? Atau mereka akan bertindak sebelumnya? Maksudmu? Kalau tebakanku tidak salah, mereka tak akan membiarkanmu ikut konferensi. Jadi, mereka pasti akan menyerangmu lebih awal. Kalau begitu, aduh Lin, tenang saja. Ada kakakku, kau pasti aman. Kalau mereka berani datang, mereka tak akan bisa pulang. Entah kali ini, bisa tidak menangkap semua orang yang menyakiti Yue dan Fang Lin sekaligus. Sampah itu ikut dia lagi.
Tuan Muda Ma, kapan kita bertindak? Tidak usah buru-buru. Pengawal keluarga Ma sedang dalam perjalanan. Kalau aku tidak salah ingat, di dekat lokasi konferensi ada tanah kosong. Nanti kita hadang mereka di sana, mengerti? Jarak ke lokasi konferensi tinggal 2 km. Kalau mereka tidak bertindak juga, kita akan segera sampai di gerbang maut saat itu. Mereka tidak punya kesempatan lagi. Kalau tebakanku benar, mereka akan segera beraksi. Ada apa? Ban pecah, kenapa bisa tiba-tiba pecah? Mungkinkah perbuatan orang? Kalian berdua tunggu di mobil. Kak, hati-hati. Rupanya kalian mau main keroyokan ya? Bocah Chu, kali ini turun gunung, sebisa mungkin jangan membunuh. Kalau tidak terpaksa, jangan menambah dosa pembunuhan. Jika tidak, akan mempengaruhi kultivasimu. Iya, aku tahu, duh. Pergi sana. Konferensi pers tinggal belasan menit lagi. Mereka tahu aku tidak bisa membantai orang biasa sembarangan. Sengaja mengulur waktu ya, HMPH. Untung aku sudah bersiap. Tidak apa-apa, Kak, datang juga. Ah, orang-orang ini niatnya jahat begini saja. Kalian bawa Presdir Fang dan adikku ke konferensi dulu. Orang-orang ini biar aku yang urus. Kak Chu, biar kami bantu Anda. Kau bodoh ya, cuma beberapa kroco begini. Tak cukup buat pemanasan. Sudah, jangan cerewet, cepat pergi. Cepat turun. Kalian ikut Kapten Zhang ke lokasi konferensi dulu. Kau hati-hati. Aku tahu, tidak usah khawatir. Cepatlah, nanti terlambat. Cepat naik. Ayo, berhenti. Mau lari? Bisa hentikan kami tidak? Kalian mau main-main ya? Hari ini ku temani kalian main. Tuan Muda Ma, harus diakui bocah itu memang ganas. Pengawal keluarga Ma disentuh dia langsung terbang. Ini seperti reinkarnasi Lubu. Pengawal keluarga Ma ini, biasanya 1 lawan 10, tak disangka. Di hadapan cutian si sampah ini, seperti terbuat dari kertas. Pantas saja dewa perang, bintang 5 pun bukan lawannya. Orang seperti ini kalau tidak dipegang kelemahannya, memang susah dihadapi. Sudah, tontonannya cukup sampai di sini. Saatnya pergi keluar lokasi konferensi untuk menyambut mereka. Siap. Orang-orang ini walau kemampuannya lumayan, tapi dibanding 2 pembunuh sebelumnya, masih jauh bedanya. Apa bukan kelompok yang sama? Katakan, siapa yang menyuruh kalian? HMPH, biarpun kau membunuh kami tak akan memberitahu. Ada permintaan seperti itu. Hari ini aku penuhi permintaanmu. Hei, bukankah dia tidak membunuh orang? Kenapa padaku dia mulai membunuh? Hei, jangan bunuh aku. Kami orang keluarga Ma. Tugas kami hanya menahanmu. Tuan Muda Ma sudah di lokasi konferensi. Dia sudah mengatur orang di sana. Kau tidak boleh membunuh kami. Kekuatan di belakang kami tak terbayangkan. Kalau kau membunuh kami, mereka tak akan melepaskanmu.
Terima kasih infonya. Jadi dalam semua ini, adalah keluarga Ma. Orang yang berkali-kali kulepaskan itu. Ternyata dialah pelakunya. Aku mau pergi sekarang. Ada yang mau menghalangi? Tidak berani, tidak berani. Keluarga Ma. Hutang ini harus dilunasi. Nona Fang, hati-hati. Tinggal 10 menit lagi. Kita sempat. Kali ini lumayan lancar. Hanya tidak tahu bagaimana keadaan Chu Tian tapi, dengan kemampuannya, seharusnya tidak masalah menghadapi mereka. Ayo masuk. Kalian Nona Fang, Tuan muda kami mengundang Anda. Kalian orang keluarga Ma. Jadi tadi yang menghalangi kami, juga orang keluarga Ma. Bukan cuma itu. Orang yang mau menculikmu di laboratorium adalah suruhanku. Pembunuh di konferensi pers. Aku yang mengaturnya, kau bilang apa, Fang Lin? Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang terlalu hebat membuat. Pil awet muda saja sudah cukup, sekarang. Malah membuat pil Zuyuan lagi maceng. Kalau kau berani menyentuhku dan Lin, kakakku tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Chu Yue. Kakakmu yang sampah itu. Sekarang sedang ditahan pengawal keluarga Ma, kau pikir. Dia punya kesempatan menyelamatkan kalian, hei marga Ma. Kau pikir tanpa Kak Chu? Keamanan grup Yunhai. Cuma makan gaji buta ya? Aduh. Kalau kau tidak bicara, aku tak lihat ada 2 orang berdiri di situ wah. Meski tak ingin mengakuinya, tapi harus kukatakan, Satpam grup Yunhai kalian. Selain Chu Tian si sampah itu yang punya sedikit kemampuan, sisanya cuma kumpulan ayam sayur. Chu Tian si sampah itu teriak-teriak padaku sih wajar sekarang. Kalian kroco, juga berani bicara begitu padaku. Siapa yang memberimu nyali? Presdir Fang, Anda dan Nona Chu masuk dulu di sini biar saya urus. Hati-hati. Fang Lin. Sudah kubilang hari ini kalian tak bisa kemana-mana. Presdir Fang, jangan pedulikan mereka, masuk saja. Hei, kalian pikir keamanan grup Yunhai cuma pajangan ya? Hah? Ada apa? Tinjunya terbuat dari besi ya? Kalian mana tahu? Selama ini kami ikut Kak Chu. Mengalami apa saja? Dawen sisi bintang 5 kami tidak bisa lawan. Masa lawan satpam keluarga Ma kami tidak bisa. Kapten Zhang benar, saatnya menunjukkan hasil latihan kita. Kalian pikir kalian semua Chu Tian? Chu Tian bisa tangkap peluru, ayo. Coba kulihat kau bisa tidak. Kau curang, HMPH, kalau kau banyak omong lagi, kutembak kepalamu. Sepertinya Maceng hari ini bertekad menghalangiku ikut konferensi pers. Cukup Kapten Zhang apa? Kau sudah melakukan. Lebih dari cukup, sisanya tak perlu kau urus. Presdir Fang, kalau Kak Chu tahu aku tidak bisa melindungimu aku. Ini sudah di luar kemampuan kalian. Chu Tian tidak akan menyalahkanmu. Maceng. Aku ikut denganmu, jangan libatkan orang lain. Dia juga harus ikut. Maceng, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Lin, aku ikut denganmu. Aku yakin kakak pasti datang menyelamatkan kita. Hei, hei. Pergi.
Aduh, bagaimana aku menjelaskan pada Kak Chu nanti? Kau mau jelaskan apa padaku? Kak Chu, gawat, Presdir Fang, dan adikmu dibawa pergi Maceng. Kak Chu, gawat, Presdir Fang dan adikmu dibawa pergi oleh Maceng. Terlambat selangkah. Tapi, Kak, ini apa? anggap saja ini jimat dari kakakmu. Selama kau membawanya, dimanapun kau berada, aku bisa menemukanmu. Ajaib sekali. Ingin menggunakan adikku untuk mengancamku, Maceng. Kau masih terlalu hijau. Baiklah, kalian pergi dulu ke tempat acara dan jelaskan situasinya. Undur sedikit konferensi persnya. Aku akan segera membawa adikku kembali baik. Kak Chu, hati-hati. Si Maceng itu punya senjata. Oke, aku tahu. Wah, situasi apa ini? Apa aku salah lihat? Kenapa Kak Chu tiba-tiba berpindah dari sana ke sana? Baru sehari kenal Kak Chu, itu cuma kemampuan dasarnya. Dia bahkan bisa menangkap peluru penembak jitu dengan tangan kosong. Di sini. Kau ini benar-benar pandai menjilat. Tidak apa-apa, itu tidak buruk. Ayo kita pergi. Fang Lin. Kau ini benar-benar tidak tahu diri ya. Dulu tuan muda ini mengejarmu baik-baik, tapi kau acuh tak acuh. Apa harus aku bertindak kasar baru kau puas? Dasar wanita rendahan, masih berani mengabaikanku. Bagus. Tunggu sampai aku kembali, lihat bagaimana aku membereskanmu. Tuan muda Ma, Cutian si sampah itu. Hajar dia. Tabrak dia sampai mati. Ah. Sial. Apa? Ma tuan muda Ma, orang ini aneh, pasti ada yang tidak beres. Keluar. Jangan mendekat, kalau kau maju selangkah lagi. Akan kutembak adikmu, Chu Yue. Kakak tolong aku. Diam. Aku sudah datang, kau masih berani menindas adikku. Kau pikir aku sedang bercanda denganmu? Berpura-pura misterius. Apa pelurumu masih ada? Ah, Cutian. Aku tahu aku salah, aku lepaskan adikmu dan Fang Lin. Kak, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ampuni aku, ya, aku mengampunimu. Sebelumnya kau beruntung bisa lolos 2 kali. Kau pikir kali ini, aku akan melepaskanmu. Kau tidak boleh membunuhku kalau kau membunuhku. Keluarga Ma tidak akan melepaskanmu HMPH, Tuan Muda Ma. Sepertinya kau kurang mengenalku. Aku ini sekali ada yang menyentuh sisik nagaku. Aku pasti akan membasminya sampai ke akar-akarnya. Tapi tenang saja, di jalan menuju alam baka. Aku pasti akan membuat sekeluargamu berkumpul bersama. Sue Qiang, sudah kubilang padamu, kalau aku tahu penculikan adikku dan pembunuh di konferensi pers itu ada hubungannya denganmu, maka aku akan membunuhmu. Tuan Muda Ma, ada kata-kata terakhir. Katakan saja. Tuan Chu, semua ini Ma Cheng yang suruh, aku hanya di kehidupan ini.
Halo, Kak. Kak, aku takut. Setengah mati. Aku kira tidak akan bisa bertemu. denganmu lagi jangan takut, kan ada kakak di sini. Kau adalah orang terdekat kakak. Tidak ada yang berani menindasmu, jangan takut. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa malah cemburu begitu? Kau bilang. Apa? Kenapa? Apa terjadi masalah di konferensi pers? Bukan soal konferensi pers, baru saja Chen Chulei menelepon. Dia bilang, keluarga Ma bergabung dengan beberapa perusahaan besar kota Jianghai untuk menghancurkan grup Yunhai. Apa? Beberapa perusahaan besar kota Jianghai. Dana mereka terbatas. Modal lancarnya juga tidak seberapa, Kak. Ada banyak trik bisnis yang tidak kau mengerti. Siapa bilang aku tidak mengerti? Waktu berlatih dengan Pak Tua Jiao, Pak Tua itu menyuruhku mempelajari semua hal duniawi ini, sampai paham betul. Sekarang grup Yunhai hanya punya dua pilihan, duduk menunggu mati, atau melakukan serangan balik. Mana ada semudah itu, Kak. Semua dana lancar grup Yunhai sudah dipakai untuk produksi pil Zuyuan. Sama sekali tidak ada celah untuk serangan balik. Lagi pula, biarpun pil Zuyuan benar-benar sukses di pasaran, itu baru akan terjadi beberapa hari lagi. Grup Yunhai tidak akan bisa bertahan selama itu. Kau tidak punya, bukan berarti aku tidak punya. Halo, ini aku. Transfer 100 miliar ke grup Yunhai di kota Jianghai. Ya, tidak masalah. Kak, tadi kau menelepon siapa, namanya? Jiang Cheng. Apa? Kak, maksudmu orang terkaya di negara Long. Jiang Cheng. Kak, kapan kau mengenalnya? Dulu dia ke Gunung Kunlun minta bantuanku. Lalu sebagai ucapan terima kasih, dia memberiku setengah asetnya. Aku bilang tidak usah, terlalu repot. Kau saja yang kelola untukku. Beberapa hari lalu dia menelepon. Katanya sudah untung beberapa ribu lagi untukku. Kalau begitu 100 miliar cukup tidak? Kalau kurang suruh dia transfer lagi. Cukup dengan 100 miliar ini. Jangankan keluarga Ma, ditambah beberapa perusahaan lagi pun, akan hancur lebur. Presiden Fang, ada dana masuk dalam jumlah besar. Aku tahu baiklah. Aku sudah bilang pada Kapten Zhang, untuk menunda konferensi pers sebentar. Kalian pergi sekarang, masih keburu lalu kau. Aku akan membereskan sisanya. Grup Yunhai, kenapa tiba-tiba ada dana sebesar ini masuk? Bukannya uang mereka sudah dipakai semua untuk produksi pil Zuyuan. Selidiki asal-usul uang ini. Dana ini ditransfer langsung oleh orang terkaya Jiang, dari rekening pribadinya, langsung ke grup Yunhai. Orang terkaya Jiang. Jiang yang mana? Orang terkaya negara Long, Jiang Cheng. Kau bilang apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Ternyata pepatah itu benar adanya. Kau siapa? Kau pikir kediaman keluarga Ma bisa kau masuki sembarangan? Presiden Ma, kau bahkan tidak ingat musuhmu sendiri. Kau pengawal di samping Fang Lin itu, ternyata kau tidak bodoh. Bagaimana kau bisa masuk? Xiao Chen, jangan buru-buru. Sekarang aku akan mengantarmu menyusul dia ke alam baka dengan tenang. Kau membunuh Xiao Chen, penjaga. Tangkap binatang ini. Sudahlah, jangan teriak. Di seluruh keluarga Ma, cuma tinggal kalian berdua. Aku bunuh kau. Bukankah kau harusnya tenang sebelum mati? Aku masih tidak suka pakai senjata tajam. Jadi berantakan di mana-mana. Bisa bereskan ini tidak? Tidak masalah, aku paling jago bersih-bersih. Konferensi pers produk baru grup Yunhai sangat sukses. Masalah keluarga Ma juga sudah kubereskan. Sudah saatnya aku kembali.
Presiden Fang, persaingan kita dengan keluarga Ma, dan perusahaan lain. Kita menang dengan mudah karena dana yang cukup, ditambah pra-penjualan pil Zuyuan, hanya dalam beberapa hari ini. Untungnya, sudah melebihi total keuntungan beberapa tahun terakhir. Omong-omong, kemenangan besar kali ini semua berkat bantuan Cu Tian. Kau boleh pergi dulu. Yue, kau kenapa? Kenapa wajahmu cemas begitu? Aku kenapa? Ini semua salahmu yang tidak berguna. Kakak mau kembali ke Gunung Kunlun. Kakak mau kembali ke Gunung Kunlun. Kau bilang apa, Lin? Malam itu apa tidak terjadi sesuatu antara kau dan kakakku? Apa maksudmu? Dengan sifat kakakku, kalau benar terjadi sesuatu, dia pasti tidak akan pergi begitu saja. Lin, kau kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin karena 2 hari ini terlalu lelah. Kak Lin, dia. Jangan-jangan dugaanku benar. Lin dan kakak benar-benar melakukan sesuatu. Lin, ayo kita ke rumah sakit pergi. Ke rumah sakit untuk apa? Kau masih ingin kakakku tinggal tidak? Dia juga tidak punya barang untuk dikemas. Datang dengan tangan kosong. Pergi pun tanpa beban. Walaupun kita berasal dari dunia yang berbeda. Dan sebelumnya, aku memang mengambil keuntungan darimu. Tapi mengingat apa yang terjadi di antara kita, anggap saja ini kompensasiku padamu. Kuharap kau bisa mengingat hubungan singkat kita. Dan bantu aku menjaga Yue. Selamat tinggal. Kak, kau tidak berniat pergi tanpa pamit kan? Yue, tidak ada pesta yang tak berakhir. Aku datang ke sini untuk melindungi kalian. Sekarang ancaman terhadap kalian sudah tidak ada. Aku tidak punya alasan untuk tinggal. Siapa bilang tidak ada alasan? Kak, kau punya masalah besar sepertinya kau tidak bisa pergi. Kak, orang keluarga Chu. Bukan tipe yang lari dari tanggung jawab setelah berbuat. Orang dewasa bicara, anak kecil jangan menyela. Anu, jangan salah paham. Aku bukan ingin mengikatmu dengan anak ini. Biarpun kau pergi, aku sendirian. Akan membesarkan anak ini bukan begitu sebenarnya. Aku berlatih di mana saja sama. Maksudmu? Aku juga tidak mau anakku lahir tanpa ayah. Tenang saja. Aku akan tinggal. Pak Tua. Sepertinya ini ujian yang kau siapkan untukku. Hakci. Sialan. Pasti bocah tengik itu sedang membicarakanku. Guobin. Kau puaskan dengan cucu menantu yang kucarikan. Bocah tengik. Berani melawanku, hahaha.